Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memenuhi janji saya terhadap Om Bastian dari Magelang dan Om Herman dari Jember, yaitu membuat nutrisi yang murah, kalau perlu bisa sekaligus sebagai perekat ya. Jadi nantinya akan menjadi multifungsi, yaitu perekat sekaligus nutrisi untuk tanaman pertanian. Nah, kali ini saya akan membuatnya dengan bahan-bahan seperti ini. Ini minyak goreng jelantah ya, ini jadi bekas pakai. Memang sengaja saya pakai jelantah, nanti akan saya perjelas tentang hal tersebut. Kemudian telur 1 butir saja ya. Kemudian ini madu kalau ada yang madu asli, tapi kalau nggak ada ya pabrikan juga nggak apa-apa. Kemudian ini MSG atau micin ya. Terus selanjutnya adalah air kelapa. Ini kebetulan air kelapanya sudah cukup lama, sudah 2 bulan saya simpan. Ini saya pakai cuma sedikit-sedikit, setiap mau membuat baru saya pergunakan. Ini kenapa backgroundnya ini menggunakan asap cair produksi saya. Ini kebetulan nanti sore akan saya berlakukan dengan asap cair ini untuk pestisidanya ya. Tapi pestisida yang kita gunakan tidak boleh pestisida sintetis, melainkan pestisida organik seperti asap cair, atau Anda kalau membuat pestisida nabati juga boleh. Tapi kalau kita gandengkan dengan pestisida sintetis, sebaiknya jangan, karena nanti asam amino yang terkandung dalam bahan-bahan ini nanti akan rusak. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Untuk rekan-rekan yang sudah tahu channel saya sebelumnya atau konten saya sebelumnya tentang pembuatan perekat ya, ini tentu sudah tahu bahannya. Kita membuat mayonnaise dulu, resepnya mak-mak ini. Telurnya kita masukkan ke dalam gelas. Nah, ini gelasnya kebetulan sudah saya kasih ini ya, tanda supaya nanti kita bisa tahu kebutuhan dari campurannya atau komposisinya. Jadi untuk telurnya ini harus sama dengan minyak jelantahnya. Jadi gini ya. Nah, kurang lebih harus sama ya. Nih, mari kita lihat. Nah, ini kurang lebih harus sama. Kemudian kita tambahkan, kita masukkan dulu ke dalam botol dulu ya, supaya mudah prosesnya. Nanti kita masukkan dulu ke dalam botol. Lalu ada yang kelupaan tadi, ini garam. Kita tambahkan sedikit garam ya. Ini kita masukkan ke dalam botol dulu, sudah tercampur. Nah, tadi kan volumenya tadi kan sebegini. Nah, sekarang kita tambahkan dengan air kelapa yang sama volumenya dengan telur plus minyak jelantahnya tadi. Jadi kita proses dulu pembuatan perekatnya dulu. Dalam hal ini resep mayones ya.
Jadi ini kita kocok dulu sampai homogen. Jadi minyak jelantah tersebut yang mengandung banyak mineral ya, karena minyak jelantah ini kan dipakai untuk menggoreng tempe, menggoreng ikan, menggoreng ayam. Itu tentu saja dia memiliki tambahan kandungan mineral. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tidak menggunakan minyak goreng baru. Di samping minyak goreng tersebut memiliki asam amino, setelah dipakai menggoreng nanti dia akan mendapat tambahan berupa karbon, kemudian berbagai mineral dari apa yang digoreng tersebut. Nah, itulah sebabnya saya menggunakan minyak jelantah ini. Kita kocok terus begini ya, kurang lebih 1 menit lah pengocokannya. Nah, fungsi dari garam tersebut di samping memberikan mineral ya, walaupun cuma sedikit ya, garamnya kan tadi cuma sedikit, itu dia juga berfungsi sebagai katalis, sehingga perpaduan antara minyak goreng, telur sama air kelapa tadi bisa homogen, sehingga bisa menjadi perekat yang bagus. Nah, setelah kita kocok seperti ini, baru kita campurkan lagi madu. Nah, untuk komposisi yang tadi sudah saya sampaikan, itu kita membutuhkan 10 ml. Jadi separuhnya ini kan isinya 20 ml. Ini kita cuma butuh sekitar 10 ml saja. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini jangan langsung kita campurkan pada saat pencampuran awal, kita membuat perekatnya di awal tadi ya. Ini anggap saja ini adalah bumbunya. Kita tahu madu memiliki kandungan glukosa ya, yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Tapi bukan cuma glukosa saja, dia mengandung banyak mineral, vitamin dan seterusnya yang sangat bagus untuk tanaman ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan MSG. Oh iya, ini tadi saya lupa, ndak saya sampaikan. Ini belinya harganya cuma 1.500. Ini kita pakai separuh otomatis. Ini hanya yang kita butuhkan hanya 750 ml. 750 rupiah ya. Kemudian telur tadi, maaf belum saya kupas juga. Telur ini kalau kita hitung 1 biji itu harganya 1.750. Berarti sama madu nilainya 2.500. Kemudian minyak jelantahnya gratis. Karena biasanya kan ini jatah untuk dibuang. Kemudian MSG kita membutuhkan 3 gram. Ini kebetulan kalau 1 lembar seperti ini harganya Rp1.000 ini. Rp1.000, tapi masing-masing isinya cuma 0,5 gram. Jadi setengah gram. Jadi ini kita butuh 6 saset ya. 6 saset kita ambil. Jadi ini kita menggunakannya ndak sampai Rp500 ya. Udah anggap saja Rp500 ditambah 2.500 berarti Rp3.000 ini yang kita gunakan bahannya ya. Cuma Rp3.000 ini bisa kita gunakan untuk 2 tangki ya. Ini kita masukkan. Setelah kita masukkan bercampur dengan madu tadi, kita tambahkan lagi air kelapa setara dengan yang pertama tadi ya, sampai dengan sebegini, kurang lebih 100 ml. Nah, ini kita aduk dulu, jangan langsung kita campur. Kita aduk dulu sampai merata dulu ya. Ini harus sampai merata. Setelah merata nanti kita
campurkan ke mayones atau perekat. Ya, ini kita campurkan di sini. Nah, dari bahan-bahan tadi ya, sekarang kita kupas lagi sambil mengocok. Ya, kita kocok sampai benar-benar homogen ya. Ini mari kita bahas sedikit ya. Ini dalam telur ya, kandungannya tertinggi adalah asam amino berupa protein biasanya ya. Nah, itu asam amino itu sangat mudah diserap oleh daun dan siap untuk dimasak. Jadi walaupun baru jadi seperti ini sudah bisa kita aplikasikan. Karena apa? Kandungan dari telur itu sudah siap untuk diterima oleh tanaman. Jadi tidak perlu proses lebih lanjut, kita spray langsung memiliki manfaat untuk tanaman itu sendiri. Kemudian madu juga sama. Kandungan madu itu juga bisa langsung diserap oleh nutrisi, tidak perlu kita masak dulu dan seterusnya. Kemudian ini MSG ini kan kandungan terbesarnya sekitar 60% lebih ya. Itu adalah asam glutamat. Ya, asam glutamat atau basicnya itu juga asam amino, sama seperti dengan telur tapi berbeda konstruksi. Cuma itu aja. Jadi ini juga bisa langsung diserap oleh tanaman. Kemudian air kelapa ya. Air kelapa yang kita gunakan kalau bisa air kelapa yang masih baru, yang masih bagus. Bagaimana kalau tidak punya yang baru yang bagus? Kalau air kelapanya tidak bagus, kita simpan dulu. Kita taruh dalam botol, kita saring ya. Usahakan material padatnya tidak tercampur, misalnya daging-dagingnya dari air kelapa atau kotorannya, jangan sampai tercampur. Kita simpan, kita tunggu 1 minggu atau 2 minggu baru kita pergunakan. Tapi kalau ada yang baru yang masih bagus, dicicipi dulu. Kalau rasanya masih enak, masih bagus, berarti langsung bisa kita pergunakan. Kita tahu air kelapa ini kan bisa langsung terserap oleh tanaman. Sebagai contoh, air kelapa juga bisa sebetulnya dimanfaatkan sebagai infus, langsung masuk ke dalam peredaran darah, juga bisa langsung dicerna oleh tubuh manusia, oleh tanaman juga sama seperti itu. Jadi bisa langsung dicerna. Nah, apabila Anda beli air kelapa yang masih baru dibuka, itu kan nggak mungkin kepakai semua, kita simpan yang lain seperti itu. Nah, ini kebetulan kalau air kelapanya gratis juga. Jadi ini modal saya cuma Rp3.000, dapat sebegini ini. Nah, sebegini. Ini bisa kita pakai untuk 2 tangki 16 liter itu ya. Jadi kita nanti sore, kebetulan siang ini saya membuatnya. Saya akan aplikasikan bersama asap cair nanti sore. Jadi apa saja kandungan yang ada di dalam perekat. Jadi saya tetap menyebutnya ini adalah perekat ya. Perekat plus ya. Perekat plus ini plus asam amino, plus glukosa, plus vitamin, plus mineralnya dari bawaan dari minyak jelantah, kemudian dari telur. Ini juga mengandung mineral yang cukup tinggi. Ini tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu untuk asam amino itu bisa berfungsi sebagai pengganti nitrogen, karena memang komposisinya ada karbonnya, ada nitrogennya. Nah, itu bisa memberikan manfaat unsur nitrogen. Kemudian yang di telur,
Telur ini ada kandungan fosfornya walaupun tidak tinggi ya. Fosfornya ada. Kaliumnya cukup lumayan tinggi. Otomatis NPK-nya sudah ada walaupun tidak terlalu tinggi pada fosfor dan nitrogennya. Tapi dengan asam amino itu akan membuat tanaman akan semakin lebih bagus lah. Jadi dia untuk masa pertumbuhan juga sistem metabolismenya akan meningkat dengan bagus. Kemudian untuk pembuahan juga akan memberikan porsi pengisian buah dan perangsang bunga yang sangat luar biasa. Karena apa? Asam amino. Jadi asam amino itu bisa memberikan kebutuhan untuk hal-hal tersebut. Oke, setelah kita kocok seperti ini ya, ini kita lihat sudah homogen banget ini ya. Minyaknya juga tidak terpisah sama sekali. Ya. Ini kita diamkan dulu kurang lebih 3 jam supaya apa? Larutannya lebih homogen lagi, atau istilah kerennya biasanya dibilang chemistry-nya dapat ya. Ini sementara saya hentikan seperti ini. Nanti sore kita aplikasikan. Nah, ini saatnya untuk aplikasi ya. Jadi perekat plus-plusnya ya, plus nutrisi. Perekat yang plus asam amino dan ZPT. ZPT-nya dari kelapa ya, air kelapa tadi. Mengandung giberelin, auksin dan juga sitokinin, tapi yang dominan adalah giberelin sama sitokininnya. Auksinnya cuman sedikit. Nah, ini kita buka. Setelah kita kocok, kita isi ke dalam tangki 16 liter ini ya. Ini tangki 16 liter ini ya. Ini kita pakai separuh, setengahnya ya. Nah, ini cukup. Nah, kan saat ini masih ada sisa separuh. Ini bisa kita simpan, kita bisa pakai lagi sampai dengan 1 minggu ke depan. Setelah 1 minggu ke depan nanti tetap kita bisa pakai, akan tetapi status dari perekatnya itu tidak menjadi kuat, melainkan sudah berubah menjadi nutrisi, asam amino dan seterusnya ya. Jadi masih bisa kita pakai untuk 1 minggu ke depan. Makanya ini lebih baik membuatnya ndak usah banyak-banyak, pakai bahan 1 telur saja. Nanti sisanya 1 minggu ke depan harus kita gunakan. Terus asap cair seperti biasanya. Ini asap cair plus produksi saya. Nanti kalau ada yang mau beli boleh. Ini 1 liternya ini 25.000 belum ongkos kirim. Nanti saya kasih nomor WA di deskripsi ya, supaya nanti Anda bisa kalau membutuhkan bisa pesan. Ini kita isi. Oh maaf, ini tadi kan sudah diisi dengan perekat ini ya, perekat plus tadi. Harus kita tambahkan air dulu, jangan tergesa-gesa ditambahkan pestisida nabati ya. Dan lagi khusus perekat plus ini Anda hanya boleh menggunakan pestisida organik. Kalau menggunakan pestisida sintetis nanti akan rusak asam amino serta ZPT-nya. Makanya untuk kali ini karena mengandung ZPT dari air kelapa itu tidak saya tambahkan asap cair untuk disimpan. Ini sekarang kita tambahkan asap cairnya kurang lebih 100 ml untuk 1 tangki.
dan kita isi sampai penuh. Sebelumnya ini 2 bulan yang lalu sebetulnya sudah saya aplikasikan ya, dengan asap cair plus perekat yang saya buat, dan akhirnya keluar bunga cukup banyak sebetulnya, tapi habis itu nggak saya teruskan karena saya sakit. Nah, ini bunganya masih cukup banyak. Ini jamblang putih ya. Jamblang putih memang mudah sekali berbunga kalau kita support. Nah, ini banyak kutu-kutunya. Kalau kita support dengan asam amino, waduh, mantap banget ini nanti bunga dan buahnya. Ini saatnya kita lakukan penyemprotan ya. Insya Allah nanti kutu-kutunya hilang karena efek asap cair plus, kemudian buahnya jadi bagus. Nanti perkiraan tumbuh tunas, tumbuh bunga lagi ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini share saya hari ini. Mudah-mudahan dengan aplikasi perekat plus ya, plus nutrisi yang mewah karena mengandung asam amino yang tinggi, kita bisa berhemat, petani bisa makin makmur. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.